Kenapa shockbreaker twin tube itu lebih laku dibandingkan shockbreaker monotube? Ya karena mahal. Tahu sendiri ekonomi Indonesia ini kayak gimana gitu ya kan. Nah, apalagi jalanannya nih, susah ditebak. Terus apa beneran emang lebih laku twin tube? Kita harus lihat dari kebutuhan customer, kondisi jalan, karakternya mau yang seperti apa, dan realita yang mau dirasakan oleh customernya. Oke, kita bahas lebih dalam. Untuk twin tube sendiri, dia memiliki 2 tabung dalam satu sistem shock. Karakternya lebih lembut dan juga nyaman. Lebih familiar untuk dipakai mobil harian. Banyak dipakai sebagai shock bawaan pabrik. Dan juga lebih umum diterima di masyarakat. Sedangkan monotube sendiri memiliki 1 tabung utama. Memiliki gas nitrogen bertekanan tinggi dan juga floating piston. Karakternya lebih firm alias lebih padat. Respon lebih cepat, pendinginan lebih baik, dan juga performa yang lebih konsisten. Intinya, twin tube itu untuk kenyamanan dan juga pemakaian harian. Sedangkan untuk monotube, dia lebih ke arah stabilitas, kontrol, dan juga performa. Kenapa sih twin tube lebih laku? Karena yang pertama, mayoritas mobilnya dipakai harian. Customer lebih banyak pakai mobil untuk daily use, kerja, keluarga, dalam kota, luar kota sesekali aja. Yang kedua nih, faktor OEM. Sering dilupakan bahwa mobil bawaan pabrikan sudah pakai shock dengan tipe twin tube. Sehingga customer sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan rasa itu. Saat shocknya rusak, refleksnya pasti gini. Ganti yang sama kayak aslinya aja deh. Yang penting kan nyaman lagi. Twin tube tidak perlu edukasi. Sedangkan monotube dianggap upgrade sehingga penjelasan ke customer harus lebih detail. Yang ketiga nih, rasa nyaman lebih cepat terasa. Twin tube biasanya langsung terasa empuk saat dicoba. Customer merasa lebih nyaman dengan hal itu. 5 menit test drive habis setelah pasang langsung terasa nyamannya. Monotube lebih firm, malah biasanya dianggap lebih keras. Padahal monotube ini unggul di stabilitas, kontrol, konsistensi daya redam, dan lebih tahan fit. Masalahnya, monotube terasa lebih enak ketika sudah dipakai perjalanan jauh atau membawa beban yang lebih berat. Yang keempat, faktor jalanan Indonesia. Jalanan Indonesia itu campur-campur, mulai dari berlubang, tambalan, jalanan bolong, polisi tidur, sambungan beton, jalanan bergelombang. Twin tube lebih forgiving untuk dipakai dalam kondisi jalanan-jalanan seperti ini. Monotube lebih menarik kalau customer mencari tipikal yang mudah dikontrol dan stabilitas yang lebih. Faktor yang kelima nih, harga awalnya. Twin tube lebih ramah di awal. Customer ingin mobilnya lebih enak, tapi budget tetap masuk akal. Kebutuhan mobil itu bukan cuma shock. Ada ban, ada oli, ada rem, perawatan, servis, dan banyak macamnya. Jadi, twin tube ini menjadi lebih realistis di mayoritas customer. Sedangkan nih, faktor yang keenam, biaya jangka panjangnya. Twin tube lebih murah di awal. Tapi kalau bocor atau rusak, biasanya ya harus ganti lagi. Sedangkan monotube, dia mahal di awal, tapi kalau rusak, nextnya nih bisa diservis. Jadi nggak perlu beli baru. Jadi monotube ini lebih menarik untuk customer yang cari jangka panjangnya. Ini nih beberapa rekomendasi shockbreaker twin tube yang sering dipakai oleh customer. Yang pertama, Shock Pro Fender OM Series, Shock Pro Fender Basic Series, ISS DTG Plus, ISS DTG 7, dan Tein Endura Pro Plus. Nah, untuk rasanya gimana? Kita sudah pernah review di video ini nih. Kesimpulannya nih, twin tube cocok untuk customer yang pakai mobilnya harian, cari nyaman, bawa keluarga, budget lebih terbatas, karakternya ingin persis atau sama dengan bawaan mobil. Dan yang terakhir, lebih sering lewat jalanan campur aduk khas Indonesia. Sedangkan monotube sendiri cocok untuk customer yang cari handling lebih enak, sering touring jarak jauh, sering bawa beban berlebihan, ingin performanya lebih konsisten, siap dengan karakter yang lebih firm, dan orang-orang yang ingin opsi untuk shocknya diservis. Nah, ini aku rangkumin secara tabel biar kalian bisa enak membandingkannya. Ini dia. Jadi,
Twin Tube bukan pilihan yang murahan. Twin Tube adalah pilihan yang realistis dipakai di mobil harian. Monotube bukan pilihan berlebihan. Monotube adalah untuk customer yang ingin upgrade konsistensi dan handling yang lebih. Kalau kalian masih bingung, konsultasikan dulu aja ke DBM ID. Nanti dibantu pilihkan shock yang paling cocok untuk kebutuhan mobil kamu.